nama saya Rian Hidayat. Saya mengajar di SD Negeri Negla 5, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari Kabupaten Brebes. Alhamdulillah, senang sekali tentu saja bisa lolos menjadi peserta pendidikan guru penggerak angkatan 7. Karena kita tahu bahwa seleksinya sangat ketat sekali, kemudian banyak saingan dari guru-guru hebat, guru-guru kreatif yang ada di Kabupaten Brebes. Pokoknya saya sangat bangga dan sangat senang bisa mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Selama 2 minggu mengikuti kegiatan ini, tentu banyak sekali materi-materi yang telah dipelajari dan dipahami selama mengikuti PGP. Luar biasa memang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ada istilah-istilah baru yang sangat menarik untuk kita pahami bersama. Menurut beliau, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Intinya, guru menuntun murid untuk mencapai kodratnya, menuntun terbentuknya budi pekerti, dan pada akhirnya tertanamnya profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Tentu saja hal tersebut perlu dukungan dari berbagai pihak. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan trisentra sebagai faktor pendukung dalam pendidikan anak, yaitu alam keluarga, alam keguruan, dan alam pergerakan pemuda. Selain itu juga nilai-nilai luhur budaya yang ada di lingkungan masyarakat dapat dijadikan dasar untuk menebalkan laku murid. Sebagai bagian dari alam keguruan, Ki Hajar Dewantara berharap bahwa guru mampu menerapkan sistem AMOM dalam semua aktivitas, baik di kelas, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Kita juga harus mampu memahami dan menerapkan asas trikon dalam menuntun laku murid. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa pembelajaran yang kita lakukan harus berpihak atau berpusat pada murid. Malu sebenarnya kalau harus menceritakan kegiatan pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dulu saya menganggap bahwa semua murid sama, sehingga harus diperlakukan sama. Murid dipaksa mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran pada saat itu. Mengajar tanpa perencanaan yang baik, lebih banyak ceramah, bahkan jarang sekali menggunakan alat peraga. Padahal kita tahu bersama Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan yang berpusat pada murid. Kalau saya malah kebalikannya, gurunya yang lebih aktif. Terkadang hanya menugaskan murid untuk membuka LKS dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKS. Ya mungkin maklumlah, sebagai operator sekolah tentu banyak sekali tugas yang harus dilakukan di luar tugas kita sebagai guru. Terkadang saya lebih banyak menuntut murid agar dapat menguasai materi yang diajarkan, bukannya menuntun. Padahal murid-murid merasa kesulitan dalam memahami dan mengikuti pembelajaran di kelas. Pernah suatu waktu saya merasa kesal karena anak-anak tidak mengerjakan soal dengan benar. Artinya, saya ingin semua anak dapat menguasai semua materi dengan kecepatan yang sama dengan murid lain. Padahal kita tahu kemampuan anak-anak itu berbeda. Kecepatan belajar anak juga tidak sama. Intinya, anak-anak itu unik, satu dengan yang lain tidak sama. Beruntung ya, saya bisa terjaring menjadi peserta PGP angkatan 7. Setelah mengikuti kegiatan ini dan mencoba memahami pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya tersadar bahwa selama ini saya bukanlah guru yang baik.
belum melaksanakan apa yang diamanahkan Ki Hajar Dewantara kepada kita. Saya jadi tahu bahwa bagaimana seharusnya kita berperan sebagai guru yang baik, merubah semua mindset untuk memperbaiki diri, menjadi guru yang mampu menerapkan sistem AMONG, menjadi teladan, membangkitkan semangat untuk berkreasi dan memberikan dorongan berupa motivasi, dan pada akhirnya mampu menuntun kodrat anak, menebalkan laku murid yang berbukti pekerti sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tentu hal pertama yang saya lakukan adalah meyakinkan diri untuk memulai melakukan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Membuang jauh rasa malas dan katakan, saya mampu, saya bisa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada murid. Maka untuk dapat menerapkan hal tersebut, saya akan melakukan diagnosa tentang kemampuan awal murid, gaya belajarnya, kemudian karakter murid atau kodrat keadaannya, berdialog dengan wali murid, dengan murid, dan tentu saja berkolaborasi dengan teman sejawat. Hal-hal yang akan saya lakukan berikutnya saya sebut dengan istilah maju gerak. M. Masuk atau berangkat lebih pagi dari biasanya. A. Awali kegiatan dengan pembiasaan. J. Jadwalkan semua kegiatan secara rinci. U. Usahakan untuk merancang rencana pembelajaran yang baik. Gerak. G. Gunakan alat peraga yang dekat dengan anak. E. Evaluasi setiap kegiatan. R. Rasakan semua perubahan. Dan K. adalah kolaborasi dengan teman sejawat. Mudah-mudahan kegiatan yang baru 2 minggu ini membawa perubahan yang lebih baik bagi saya, dan yang lebih penting adalah konsisten dan lakukan secara bertahap menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi, Bapak Ibu guru hebat, maju gerak. Terima kasih.